Inilah pentingnya ada namanya BKKBN. Di sini kita belajar. Maka bapak kalau mau aman dalam mendidik istri, dorong ke BKKBN. Supaya apa? Supaya tugas bapak mendidik istri diambil alih oleh mereka. Karena bapak tidak mampu. Dan yang kedua, bapak tidak dipercaya istri. Alasan rapat ternyata pergi merapat. Dan itu susahnya istri ahli sejarah. Satu kali aja kita didapat salah, itu terus dia putar. Iya toh ibu? Iya ibu? Iya bu? Nah itu makanya ayat pun diberitahukan ke istri, hadis pun diberitahukan ke istri. Dia tidak percaya. Kenapa? Dia pernah dapat kita bohong. Maka serahkan kepada ahlinya, biar dia masuk ke BKKBN. Biar masuk ke posyandu. Ibu-ibu dulu kan dia susui itu anaknya. Masih ingat waktu menyusui ibu? Masih? Apalagi kalau tumbuh giginya. Nak, kok gigi saya nak? Nggak ada itu orang dia gigi anaknya. Hei, kok gigit saya? Nggak, dia bujuknya anaknya. Pelan-pelan kok nak. Siang anaknya, malam bapaknya. Tapi ibu-ibu dulu dikasihnya ASI 2 tahun. Akhirnya apa? Zaman saya kecil, zaman Pak Dokter kecil, zaman Pak Jenderal kecil, berhujan-hujan sampai biru bibir kita, tidak ada masalah. Kenapa? Daya tahan tubuh kita baik dan itu datangnya dari air susu ibu. Sekarang anak-anak Pak, tidak dikasih ASI. Dikasih apa? Susu cap kaleng, susu cap sapi. Akhirnya apa? Anak-anak kita sekarang daya tahan tubuhnya rendah. Baru lihat petir sudah demam. Baru lihat mau hujan sudah menggigil. Dan anak-anak kita sekarang coba lihat, tegaan Pak. Bersaudara gara-gara laptop bertengkar. Hanya gara-gara warisan yang tidak sampai juga miliaran, betikam, tegaan. Kenapa? Hasil dari mengisap sifat binatang yang ada dalam air susu binatang. Mau percaya, lihat itu sifat binatang. Ada enggak peri kemanusiaannya? Saya kasih contoh saya ambil hikmahnya itu setelah Idul Kurban. Coba lihat binatang Idul Kurban, sapi dikasih gorong, jam banting temannya, diikat, dipotong, sapi di sampingnya, enak aja dia makan. Dia tidak peduli, itulah hasil susu sapi. Maka kalau ibu selalu memberi air susu sapi kepada anaknya, jangan heran anak kita nanti juga sifatnya seperti sapi. Tidak punya kepedulian. Inilah pentingnya ada posko-posko di setiap desa, bebas stunting, memberikan ilmu kepada kita. Ketiga, dari semua itu, meskipun kita cerdas, meskipun kita keterampilan, meskipun didukung daya ekonomi, tapi sebagai orang beriman, jangan lupa berdoa kepada Allah. Itu bedanya kita dengan orang bule. Mereka tidak percaya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan. Karena kita tahu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah. Maka selesai berikhtiar, cari jodoh yang baik, atur sperma yang 75 hari tadi. Kemudian persiapkan secara matang. Dan yang paling penting kalau mau punya anak yang soleh dan soleha, minta kepada Allah. Dan doanya sangat ringan, sangat pendek. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh dan soleha. Jangan kasih makan uang haram. Jangan kasih contoh yang jelek. Kasih tutur kata yang bagus. Didik dia dengan sebaik-baiknya. Setelah itu berdoa kepada Allah. Tawakkal ilallah. Doanya pendek. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Gimana caranya Ustaz? Kalau anak baru bangun, ambil air. Kalau bapak ibu muslim, ambil air, selawat sebanyak-banyaknya di air itu. Minta pertolongan Allah. Allah berikan keberkahan air ini. Lalu kasih minum anak kita. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ibu dekap anaknya, bisik kepalanya sambil usap-usap rambutnya. Allahumma rabbi habli minas solihin.
Mau pergi sekolah bisik lagi telinganya. Allahumma rabbi habli minas solihin. Pulang sekolah dekap lagi. Allahumma rabbi habli minas solihin. Bangunkan nak, bangun sholat nak. Allahumma rabbi habli minas solihin. Anak kita bertanya, apa itu nak? Saya doakan kau nak menjadi anak yang soleh dan soleha. Sampai di sekolah, ayo bolos. Apa kata anak saya? Saya tidak mau bolos. Tadi saya didoakan ibu saya anak soleh. Ada kemanakan saya Pak dokter. Mau maghrib masih main futsal. Saya panggil, sudah nak, ke masjid bareng-bareng sama om, berjamaah. Masih tinggal juga, saya tungguilah dia. Azan maghrib. Allahu Akbar. Masih juga dalam lapangan. Terpaksa Ustadz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telanganya Pak Jenderal. Allahumma rabbi habli minas solihin. Langsung menangis Pak. Heran semua orang lihat saya. Jagonya Pak Ustadz. Dia bisik saja telinganya, anaknya menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku dibawa menjepit. Artinya apa? Anak kalau salah kasih hukuman. Sekarang orang tua malas ngasih hukuman anaknya. Salah anak, oke, saya putus kau punya HP 10 hari disita. Kasih hukuman. Tapi ingat, jangan lupa doakan karena hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, insya Allah acara ini bagian dari ikhtiar untuk memelihara generasi muda Kota Batam agar bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, penerus harapan bangsa. Kota Batam, kota masa depan. Kota Batam, kota yang penuh dengan sumber daya alam. Tentu harus didukung sumber daya manusia yang handal. Kalau tidak, maka Batam hanya dihuni oleh orang-orang pendatang, dan bapak ibu hanya melahirkan anak yang menjadi cleaning service, menjadi security, menjadi pelengkap di perusahaan saja. Makanya hadir acara ini agar anak-anak yang ada di Kota Batam menjadi anak yang bermartabat, baik melalui pengetahuannya maupun akhlaknya, insya Allah. Terima kasih, semoga ada manfaat. Mari kita tutup ceramah kita ini dengan bersama-sama mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan utamanya kita ikhlaskan kepada orang tua kita masing-masing yang telah membesarkan dan membina kita. Al-Fatihah.